Nah, beberapa item yang kita bicarakan tadi kan terkait dengan kekuatan ya. Nah, seperti yang kita tahu dari pertama masuk ke sipil itu kan ada dua hal yang sangat dipertimbangkan dalam desain struktur, yaitu yang pertama adalah kekuatan, kemudian yang kedua adalah tentang kenyamanan ya. Kenyamanan ini diukur dengan tingkat layan gitu. Nah, syarat layan ini bisa dipenuhi di antaranya yang pertama adalah dengan lebar retak, kemudian yang kedua adalah defleksi. Kenapa lebar retak? Karena ya bayangkan saja ketika kita ada di suatu bangunan, kemudian kita melihat ada retakan yang cukup besar gitu, apakah nyaman berada di bangunan tersebut? Kan tidak. Jadi selama kita ada di satu bangunan, kita melihat retak yang mungkin kecil gitu atau retak rambut kan nggak masalah. Jadi di situ yang dibatasi gitu. Itu yang pertama, secara visual. Yang kedua, kalau suatu beton itu mengalami keretakan, otomatis kan nanti dia mengekspos tulangan ke udara luar. Jadinya ketika sudah terekspos ke udara luar, otomatis dia akan bersentuhan dengan kelembaban udara luar. Nah, otomatis ada risiko korosi pada tulangannya di dalam beton. Kalau terjadi korosi, otomatis dia akan mengalami spaling ya. Jadi betonnya itu bisa lepas gara-gara si tulangan yang korosi tadi kan mengembang. Kalau mengembang itu kan beton yang di lapis luar kan dia akan terdorong karena ada tulangan yang ngembang, lapis beton yang diselimut betonnya dia akan terdorong keluar jadinya lepas. Kalau sudah lepas berarti kan penampang betonnya jadi berkurang. Kalau penampang betonnya berkurang, otomatis daya tahanannya itu kan jadi berkurang. Jadi gampang melendut gitu karena dia betonnya tadinya katakanlah dengan selimut beton itu 70 atau katakanlah 50 gitu dengan selimut betonnya 40. Mohon maaf, dengan balok tingginya 500 gitu ya. Misal gini, misal ada balok tingginya itu ini 500, kemudian di sini ada tulangan ya. Ini 40 gitu. Nah, kalau dia itu sepaling ya, dia katakanlah dia korosi terus dia kan mengembang kayak gini. Nah, beton yang di sini ini kan dia akan terdorong untuk lepas kayak gini. Kalau udah lepas, nanti jadinya kan betonnya hanya segini. Tingginya hanya tinggal 460 gitu kan. Nah, ini kan ada pengurangan tinggi beton. Jadi dia tahanan terhadap lendutannya juga akan berkurang gitu. Jadi di situ pembahasannya gitu ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah cracking of concrete ya atau retakan beton ya. Pada bagian bawah slab itu kan terlindung oleh sheetingnya. Steel sheetingnya kan dia kalau dia slab dia yang bawah itu kan ada steel sheeting ya. Nah ini saya gambar kayak gini lah. Ini steel sheeting. Ini yang atas konkrit. Jadi yang bagian atas itu beton, yang bagian bawah tertutup dengan steel sheeting, gitu kan. Ini terlindungi oleh steel sheeting yang bawah. Jadi cracknya itu akan terjadinya di atasnya. Itu yang bagian atas yang akan terjadi crack. Karena yang bawah kan udah ada steelnya. Steelnya kan nggak mungkin crack. Yang crack adalah betonnya yang di atas gitu. Nah jadi si crack ini berpotensi terjadinya di atas. Nah, di mana dia terjadinya? Dia akan terjadi kalau adik-adik masih ingat ya, kalau misalkan saya punya balok continuous, balok menerus, yang namanya balok menerus berarti ada beberapa tumpuan ya di tengahnya. Nah, katakanlah seperti itu, kemudian dibebani beban merata, maka BMD-nya kan akan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada momen negatifnya, gitu kan? Momen negatif artinya di betonnya itu yang bagian atas dia akan terjadi seperti ini. Akan cenderung terjadi berpotensi terjadi retakan yang bagian momen negatif. Beda halnya kalau kita memasang slabnya itu terputus-putus gitu. Misalkan dia kayak gini ya. Ini sendiri-sendiri gitu. Nah,
Kalau kayak gini nanti BMD-nya akan sendiri-sendiri juga. Karena dia tidak nyambung. Nah, jadi masing-masing berdiri sendiri baloknya kayak gini. Dan semuanya momennya positif. Kalau momen positif tidak masalah karena dia tidak ada ancaman untuk crack ya. Karena kalau positif kan yang ketarikan yang bawah kayak gini. Nah, berarti kan kalau yang di bawah sudah ditahan oleh still sitting, dia aman. Yang bahaya itu kalau seperti ini nih, continuous. Kalau dia continuous ya, continuous beam. Berarti dia akan muncul momen negatif di atas, nah itu yang akan berpotensi terjadi keretakan. Nah ini akan beda juga ketika dia berperilaku pada saat konstruksinya dia didukung oleh perancah dan tanpa perancah. Karena steel sitting sendiri kan dia sudah punya kekuatan. Karena dia sudah punya kekuatan, sebenarnya ada juga yang ketika konstruksi itu dia tidak pakai perancah. Jadi hanya steel sitting saja ditaruh kemudian dicor. Tapi ada juga yang steel sitting kemudian di bawahnya diberikan dukungan perancah karena steel sittingnya kalau bekerja sendiri dia belum cukup untuk menahan beban betonnya ketika masih belum mengeras betonnya. Nah, itu beda perilakunya. Jadi ketika kita bicara untuk yang beton steel sitting yang composite slab yang dibuat tanpa stagger, tanpa perancah ini unpropped atau tanpa dukungan, tanpa perancah itu dibutuhkan tulangan sebesar ini 0,2%. Oh, sebelum situ kita kesini dulu. Jadi yang tadi itu ketika ada momen negatif ya, ketika ada momen negatif artinya ada potensi retak di bagian atas. Nah, retak bagian atas ini bisa diantisipasi dengan menambahkan tulangan. Jadi kalau kita berikan tulangan di sini, ya, kalau kita berikan tulangan di sini, artinya tegangan tarik di sini kan akan ditahan oleh tulangannya. Jadi itulah kenapa kita harus memberikan tulangan pada bagian-bagian yang berpotensi terjadi momen negatif ini. Jadi di atas tumpuan itu kita berikan tulangan di bagian atas untuk menahan retakan itu tadi. Nah, besarnya tulangan yang kita bicarakan ini, kalau steel sittingnya itu dalam keadaan unpropped atau dia dicor tanpa perancah bawahnya, itu dipakai 0,2%. Tapi kalau dicornya itu dengan perancah di bagian bawahnya, itu tulangannya dipasang 0,4%. Gitu. Dengan memenuhi syarat ini masih banyak faktor juga ya. Belum tentu ketika sudah memenuhi faktor ini, itu otomatis tidak akan terjadi retak. Belum tentu. Jadi masih banyak faktor. Dan ini harus didesain betul-betul, apalagi pada daerah-daerah yang dia lingkungannya korosif. Kayak misalkan di tepi pantai, dekat laut, kemudian di daerah-daerah yang kandungan garamnya tinggi, gitu-gitu. Nah, itu harus didesain betul-betul karena begitu terjadi retak, air yang ada di udara ini itu bisa langsung meresap dan bisa menjangkau ke tulangan. Steel sittingnya atau ada tulangan di dalamnya seperti itu. Apalagi pada daerah-daerah yang dia kadar garamnya di udara atmosfernya itu tinggi gitu. Nah, itu lebih berisiko lagi. Itu harus dihitung dengan betul.